wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami ingin melakukan kegiatan praktikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Ikrimah dengan NIM. Jadi kami akan melakukan kegiatan praktikum mengamati benda yang dapat ditarik oleh magnet. Tujuan dari praktikum kami yang pertama, mengetahui manfaat dari gaya magnet. Yang kedua, mengetahui manfaat dari gaya gravitasi. Praktikum ini ditujukan untuk kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran ke-1. Yuk, mari ikuti video berikutnya. Alat dan bahan yang kami gunakan saat praktikum yaitu sepasang magnet atau magnet mainan ataupun magnet batang atau magnet U. Yang kedua, bolpen. Ketiga, pensil. 4, kerikil. 5, paku. 6, daun. 7, jarum pentol. Langkah-langkah percobaan. 1. Siapkan magnet batang atau magnet mainan. 2. Sediakan alat dan bahan. 3. Lalu dekatkan magnet pada benda-benda tersebut seperti jarum, paku, jarum, peniti, dan lain-lain. Sesudah itu, catatlah hasil pengamatannya. Kelima, langkah-langkah kelima, berhati-hati jika saat melakukan praktikum. Perhatikan juga peniti jarum tidak harus terbuka. Setelah selesai digunakan harus tutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medika Firman, NIM 106. Saya di sini akan mempraktekkan tentang magnet. Apa saja yang bisa ditarik dengan magnet untuk memenuhi mata kuliah IPA. Langsung aja, yang pertama di sini ada bahan-bahannya. Yang utama adalah magnet. Yang selanjutnya ini pensil, paku, logam, kertas, batu kerikil, peniti, baut, dan sendok. Langsung aja, yang pertama ini magnet. Langsung kita coba dan kita buktikan mana yang bisa ditarik dengan magnet dan mana yang tidak bisa ditarik dengan magnet. Langsung yang pertama ini adalah peniti. Bisa dilihat ya, peniti atau bisa disebut dengan jarum pentul. Nah, kita coba di sini langsung, dan ternyata dia menempel. Berarti jika dia menempel, berarti jarum ini memiliki unsur-unsur besi yang bisa ditarik oleh magnet. Udah ya, yang pertama. Yang kedua, paku. Kita coba paku ini apakah bisa ditarik dengan magnet. Kita coba, ternyata paku ini bisa ditarik magnet. Berarti paku juga memiliki unsur-unsur besi yang bisa ditarik oleh magnet. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah batu kerikil. Ini ya, bisa dilihat. Kita coba batu kerikil ini apakah bisa ditarik dengan magnet, dan ternyata tidak bisa. Berarti batu ini tidak memiliki unsur-unsur magnet ataupun besi yang bisa ditarik oleh magnet. Yang selanjutnya ini adalah baut. Kita coba langsung aja ya, apakah baut ini bisa dipakai untuk menarik sebuah magnet. Jika bisa, berarti dia memiliki unsur besi. Ternyata dia bisa ditarik oleh magnet seperti ini ya, berarti dia memiliki unsur-unsur besi yang bisa ditarik oleh magnet. Yang selanjutnya yaitu koin uang logam yang biasanya kita pakai. Kita coba ya, apakah bisa ditarik. Ternyata tidak bisa. Ya, berarti kalau tidak bisa, dia tidak memiliki unsur magnet.
selanjutnya pensil. Apakah pensil ini bisa ditarik oleh magnet? Langsung aja kita coba. Ternyata tidak bisa, berarti dia tidak memiliki unsur magnet. Dan selanjutnya ini adalah kertas. Kertas ini juga tidak bisa ditarik, berarti dia tidak memiliki unsur besi ataupun unsur-unsur magnet yang lain. Dan yang terakhir ini adalah sendok. Kita coba. Ternyata sendok ini bisa ditarik oleh magnet, berarti dia memiliki unsur-unsur besi yang bisa ditarik oleh magnet. Itu adalah praktek atau uji coba dari praktikum magnet. Setelah bisa dipraktekkan, langsung ditulis yang bisa ditarik apa, yang tidak bisa ditarik apa, nanti dibuat kesimpulan di dalam tabel yang sudah ada ya. Di sini saya akan melanjutkan sekaligus akan menjelaskan modul yang sudah dibuat pada kelompok kami. Nah, modul pada kelompok kami ini adalah tema 7, subtema 3, dan pembelajaran 1. Nah, pada kelompok kami terdapat materi bahasa Indonesia dan IPA. Nah, pada modul ini tidak hanya fokus pada IPA saja, tetapi modul tematik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menemukan materi supaya tetap rukun. Nah, sudah tidak asing lagi kan buat kalian pada materi kali ini. Nah, di Indonesia ini terdapat 6 negara, tetapi kita harus diajarkan tidak boleh membeda-bedakan agama. Tentunya harus saling tolong-menolong dan toleransi. Nah, seperti contohnya di sekolah terdapat teman yang berbeda agama pada kita, tapi kita harus tetap tolong-menolong, jangan membeda-bedakan teman tersebut. Nah, seperti itu. Nah, setelah materi, kita akan menemukan ayo berdiskusi. Nah, di sini kalian akan menemukan latihan soal. Nah, di sini ada kata sulit. Nah, tentunya pada soal kali ini ada pada materi kali ini. Nah, biar kalian nggak bingung mengerjakan soal pada di modul ini, kalian harus memahami materi ini terlebih dahulu. Paham? Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, kita akan menemukan materi IPA, kegiatan praktikum. Nah, pengertian magnet. Nah, tentunya kalian di kehidupan sehari-hari tidak asing lagi kan menemukan magnet yang sudah menempel pada kulkas-kulkas yang ada di rumah kalian. Nah, magnet merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia pada masa kini, mulai dari peralatan listrik sampai dengan peralatan non-listrik, dengan memanfaatkan magnet tetap. Magnet atau magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Nah, kata magnet berasal dari bahasa Yunani yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, sekarang berada di wilayah Turki. Nah, sedikit saja dari pengertian magnet. Nah, kita langsung pada sifat-sifat magnet. Nah, magnet mempunyai sifat yang sangat unik. Nah, berikut adalah beberapa sifat magnet. Yang pertama adalah magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, itu tentunya. Yang kedua itu, magnet mempunyai 2 kutub. Pasti kalian sudah tahu kan? Yang ketiga, gaya tarik yang terbesar terletak pada kedua kutubnya. Yang keempat, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Nah, supaya kalian lebih paham tentang pengertian dari sifat-sifat magnet, kalian lebih membaca pada modul
yang di sini. Kalian akan bisa memahami sifat-sifat yang terdapat pada magnet. Nah, setelah itu, setelah pembuatan sifat-sifat magnet, ada pembuatan magnet itu sendiri. Nah, ada 3 macam cara nih membuat magnet, yaitu yang pertama itu induksi, gosokan, dan aliran arus listrik. Nah, biar kalian lebih paham macam cara membuat magnet, kalian bisa membaca pada modul yang tertera di sini. Paham? Nah, setelah mempelajari materi bahasa Indonesia dan IPA, kalian akan menemukan komponen-komponen laboratorium. Komponen-komponen laboratorium, alat dan bahan yang digunakan mencakup. Nah, kalian di sini akan menemukan alat dan bahan nih cara membuat magnet. Nah, kalian bisa tahu nanti mana benda yang dapat ditarik magnet dan mana benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, kita harus mempelajari alat dan bahannya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, yang pertama itu sepasang magnet, yang kedua jarum pentol, yang ketiga paku, yang keempat peniti, yang kelima pensil, yang keenam kerikil dan daun, dan yang terakhir bullpen. Nah, di sini juga kelompok kami juga menjelaskan cara langkah-langkahnya, kalian tidak usah khawatir. Nah, yang pertama itu sediakan magnet batang atau magnet mainan yang bisa ditempelkan pada pintu lemari pendingin. Nah, tentunya kalian tidak sulit kan untuk menemukan magnet-magnetnya itu. Nah, yang kedua itu sediakan alat dan bahan. Tentunya alat dan bahan ini yang sudah dijelaskan tadi, seperti ini. Dan yang ketiga, dekatkan magnet pada benda-benda kecil seperti jarum, pentul, peniti, pensil, kerikil, dan daun. Nah, dan yang keempat, catatlah hasil pengamatan kalian. Nah, tentunya dengan mencatat hasil pengamatan kalian, kalian akan lebih tahu mana yang benda yang dapat ditarik magnet dan mana yang benda tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, dan yang kelima, berhati-hatilah saat bekerja kalian. Seperti dengan jarum pentul dan peniti, pastikan tidak ada jarum peniti yang terjatuh di lantai. Nah, dan yang terakhir itu, pastikan juga peniti tidak terbuka. Nah, itu tentu teman-teman, karena jika peniti terbuka akan sangat bahaya buat kalian loh. Nah, di sini modul di sini juga ada nih contohnya. Nah, contohnya di sini magnet, bullpen, dan ini daun. Nah, dan ini peniti. Nah, ini juga ada contohnya. Biar kalian lebih paham. Ini teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut mari mengamati. Nah, di sini kalian akan menemukan mari mengamati. Dan yang selanjutnya, kalian tadi kan sudah mempelajari nih alat dan bahannya dan langkah-langkahnya. Nah, kalian di sini dicoba untuk mengisi lembar hasil percobaan. Nah, seperti ini. Nah, seperti jarum, paku, peniti, pensil, kerikil, daun, logam, kertas, besi, dan kayu. Nah, ini ada keterangannya teman-teman, tertarik atau tidak tertarik. Nah, di sini yang selanjutnya kalian juga disuruh nih buat tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah hasil percobaan dan kesimpulan. Nah, pastinya kalian sudah paham kan? Kan tadi sudah ada semua kan di modul ini. Nah, dan yang selanjutnya kalian akan, ini terakhir teman-teman. Nah, di modul ini ada latihan soal. Nah, setelah latihan soal, ini ada evaluasi. Biar guru tuh tahu pemahamannya kalian itu sampai mana. Nah, dan yang selanjutnya ini adalah LKS. Nah, kelompok kami ini
subtema 3 pembelajaran 1. Nah, tentunya itu di dalamnya juga hampir sama dengan modul. Tetapi pada LKS ini hanya fokus pada pembelajaran IPA saja teman-teman, tidak ada bahasa Indonesianya karena LKS ini bukan LKS tematik, hanya fokus pada pembelajaran IPA saja. Nah, tentunya di dalamnya itu hanya terdapat materi IPA saja teman-teman. Nah, ada magnet. Nah, hampir sama materinya, sama seperti modul ini. Nah, dan juga selanjutnya itu ada membaca petunjuk. Nah, ini adalah latihan buat kalian. Nah, hampir sama seperti tadi. Membaca petunjuknya dulu, ada judul. Nah, judulnya itu mengamati benda-benda yang dapat ditarik magnet dan benda yang tidak dapat ditarik magnet. Nah, tujuannya ini di sini juga tertera nih, untuk mengetahui manfaat dari gaya magnet dan gaya gravitasi. Nah, alat dan bahannya juga hampir sama yang sudah dijelaskan pada modul ini. Dan juga cara kerjanya itu sama seperti modul ini. Nah, setelah sudah membaca petunjuk 1 ini, kalian akan menemukan membuat laporan. Nah, tentunya dengan membuat laporan ini kalian kan sudah paham nih dari yang sudah dijelaskan pada modul dan LKS. Nah, setelah itu adalah latihan soal. Nah, di LKS pada kelompok kami ini juga ada latihan soalnya teman-teman, biar kalian itu tahu berapa sih pahamnya kalian, biar juga guru tahu kalian itu paham atau tidak. Nah, baik, itulah dari simulasi kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.